Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya mengajar di SDN 009 Negeri 4 Sumber Makpur Jaya. NIM saya 501152957. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas diskusi sesi 2 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjawab soal nomor 1 yang pertanyaannya adalah: berikanlah 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, a literature review. Baiklah, poin-poin yang dapat kita ambil dari materi pengayaan tersebut adalah: pertama, urgensi pendidikan multikultural di era 4.0, yaitu penulis menekankan pentingnya pendidikan berbasis multikultural dalam menghadapi arus globalisasi, disrupsi teknologi, serta tantangan revolusi industri 4.0 yang dapat mempengaruhi jati diri bangsa. Yang kedua, pembentukan karakter dan identitas nasional. Pendidikan multikultural itu berfungsi sebagai sarana menanamkan nilai toleransi, kebenekaan, gotong royong, dan cinta tanah air, agar siswa kita tidak kehilangan identitas nasional di tengah arus modernisasi. Yang ketiga, peran guru dan lembaga pendidikan. Guru dipandang sebagai agen penting dalam menginternalisasikan nilai multikultural melalui pembelajaran, teladan, serta pembiasaan sikap. Sementara di sekolah itu menjadi ruang interaksi sosial yang mencerminkan miniatur masyarakat majemuk. Yang keempat, tantangan dan hambatannya. Dalam artikel menyoroti adanya hambatan seperti masih adanya diskriminasi, rendahnya literasi digital beretika, dan pengaruh budaya asing yang mudah masuk melalui teknologi. Hal ini menuntut strategi pendidikan yang adaptif dan inovatif. Dan yang kelima, strategi implementasi dalam pembelajaran. Beberapa strategi ditekankan, misalnya integrasi nilai multikultural dalam kurikulum, penggunaan teknologi pendidikan secara bijak, pembelajaran kolaboratif lintas budaya, serta penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Pertanyaan yang kedua, sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani, baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja, mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Baiklah, saya akan sampaikan beberapa pengalaman saya mengenai pendidikan multikultural. Khususnya di sekolah saya yang berada di wilayah transmigrasi, siswa berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan kebiasaan yang beragam. Dalam keseharian, saya melihat adanya interaksi antar siswa yang berbeda budaya, misalnya cara bicara, kebiasaan makan, maupun perayaan tradisi. Langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural: pertama, membangun sikap saling menghargai, yaitu mengajarkan nilai toleransi sejak dini melalui diskusi kelas, cerita rakyat dari berbagai daerah, serta memberi contoh sikap menghargai perbedaan. Yang kedua, mengintegrasikan muatan multikultural dalam pembelajaran, yaitu guru bisa menggunakan teks bacaan, soal, dan contoh yang mencerminkan keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Misalnya, dalam pelajaran matematika atau bahasa, memasukkan nama tokoh atau situasi dari berbagai budaya. Yang ketiga, mengadakan kegiatan kolaboratif lintas budaya, yaitu membentuk kelompok belajar heterogen, yaitu campuran siswa dari berbagai latar belakang, agar mereka terbiasa bekerja sama dengan teman yang berbeda budaya. Yang keempat, mengadakan perayaan hari-hari besar secara inklusif. Contoh, sekolah dapat memberikan ruang bagi siswa untuk memperkenalkan budaya mereka melalui kegiatan tematik, seperti Hari Budaya Nusantara atau lomba memasak makanan khas daerah. Yang kelima, membangun komunikasi yang terbuka dengan orang tua dan masyarakat.
yaitu melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan sekolah, misalnya dengan mengundang mereka untuk berbagi pengalaman budaya masing-masing, sehingga siswa merasa bangga dengan identitasnya. Yang terakhir, yaitu nomor 6, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah, yaitu guru dan sekolah menegakkan aturan anti-bullying, khususnya yang berkaitan dengan diskriminasi suku, bahasa, ataupun budaya. Pertanyaan yang ketiga, silakan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Dari video New Boy, pelajaran yang dapat kita petik adalah antara lain, pertama, pentingnya perhatian dan dukungan khusus bagi murid baru di sekolah, karena mereka sering mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda secara budaya. Yang kedua, guru harus peka terhadap tanda-tanda pengucilan, bullying, atau konflik di antara anak-anak agar bisa segera mengambil tindakan untuk menciptakan suasana kelas yang aman dan inklusif. Yang ketiga, dinamika sosial di sekolah dasar sangat berpengaruh pada perkembangan anak, termasuk bagaimana mereka belajar berinteraksi, menyelesaikan masalah, dan merasa diterima oleh teman sebayanya. Keempat, peran guru sangat vital dalam mengelola kelas, tidak hanya dari segi akademik, tapi juga sosial emosional anak-anak, termasuk mengajarkan sikap, menghargai, dan toleransi. Yang terakhir, anak-anak baru membutuhkan dukungan supaya mereka merasa dihargai, bisa belajar dengan tenang, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan sekolah. Video ini mengingatkan guru SD khususnya untuk lebih memperhatikan kesejahteraan murid baru secara menyeluruh, bukan hanya aspek akademik saja, agar mereka bisa sukses secara sosial dan emosional di sekolah. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Saya harap teman-teman Bapak Ibu dapat memberi tanggapan serta masukan untuk saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.